Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya yang saat ini sedang belajar di rumah. Kali ini sengaja Pak Amin mengajak kalian berada di hamparan sawah yang sangat luas. Nah, tujuannya adalah kita bisa back to nature atau kembali ke alam. Nah, untuk mengingat agar suasananya lebih fresh. Ya, sekarang Pak Amin punya permasalahan. Kalau tiba-tiba suasana yang cerah seperti ini terus hujan kemudian ada kilat atau petir. Nah, berarti Pak Amin harus berlindung kan agar tidak tersambar oleh petir. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya itu petir atau kilat? Adakah yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini untuk mengingatkan kamu belajar tentang IPA. Nah, simaklah video berikut. Silakan untuk menyaksikan. Percobaan yang pertama adalah percobaan bagaimana penggaris mika dapat menarik potongan kertas. Mula-mula, potong kertas menjadi ukuran kecil-kecil. Ambil penggaris mika dan dekatkan penggaris ke potongan kertas tadi. Apakah penggaris dapat menarik potongan kertas? Ya, ternyata penggaris tidak dapat menarik potongan kertas. Sekarang, coba penggaris mika digosokkan ke rambut secara berulang-ulang dan dicoba atau diulang sekali lagi. Coba perhatikan. Ya, terlihat bahwa potongan kertas dapat ditarik oleh penggaris mika. Mengapa demikian? Coba kamu renungkan, kamu pahami. Jika kesulitan, kamu bisa buka buku paket IPA SMP kelas 9. Mengapa potongan kertas dapat ditarik oleh penggaris mika? Oke, bagaimana? Sudah kamu lihat video dari Pak Amin tadi tentang seorang anak kecil yang sedang praktek dengan menggunakan penggaris yang digosok pada rambut, kemudian penggaris tersebut dapat menarik kertas. Betul kan? Ya. Itu praktek apa? Ada yang tahu? Ya. Praktek tentang apa? Listrik, betul. Listrik apa? Ada yang tahu? Listrik statis, ya. Listrik statis. Oke. Nah, dari video yang sudah kamu lihat itu pada prinsipnya hampir sama dengan kilat atau petir. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir melalui suatu kawat penghantar atau rangkaian. Jadi listrik itu bisa bebas atau melewati udara. Nah, itu adalah listrik statis. Nah, sama halnya tadi, ketika penggaris bisa menarik kertas, itu berarti penggarisnya itu ada muatan listrik. Nah, atau penggaris itu bermuatan listrik sehingga dia bisa menarik kertas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah yang tahu apa itu alat untuk mengetahui muatan listrik? Ya, ada yang tahu?
namanya alatnya apa? Di buku SMP ada, buku SMP kelas 9, alat untuk mengetahui adanya muatan listrik adalah apa? Elektroskop. Ya, betul, elektroskop. Nah, kira-kira kamu bisa nggak membuat elektroskop itu? Nah, atau mungkin kita akan praktek membuat elektroskop sederhana yang mana nanti bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah elektroskop, yaitu alat untuk mengetahui adanya muatan listrik. Simaklah video berikut. Oke? Ya. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada benda. Elektroskop terdiri dari 4 bagian. 1. Kepala elektroskop. 2. Batang logam konduktor. 3. Daun elektroskop. Dan yang terakhir, selubung elektroskop. Cara pembuatannya, mula-mula siapkan alat dan bahan. 1. Gunting. 2. Isolatif. 3. Kawat tembaga. 4. Penggaris mika. 5. Tang. 6. Kain wol. 7. Botol bekas air mineral. Dan yang terakhir adalah kertas aluminium foil. Sekarang kita praktek membuat elektroskop. Mula-mula dengan bantuan tang kita bengkokkan kawat tembaga untuk kita buat kepala elektroskop. Jangan lupa berikan sisa kawat tembaga untuk batang dan tempat untuk meletakkannya daun elektroskop. Setelah kepala elektroskop jadi, langkah selanjutnya adalah kita lubangi tutup botol air mineral tepat di tengah-tengah dengan menggunakan bantuan gunting. Ya, caranya seperti itu. Cukup gunting diletakkan di tengah, kemudian tutup botol diputar. Ya, sudah berlubang. Sederhana bukan cara buatnya? Kemudian lekatkan isolatif pada batang konduktor atau batang kawat tembaga yang tujuannya agar arus listrik jika melewati batang tersebut tidak hilang. Nah, kebetulan kita menggunakan tutup botol air mineral yang terbuat dari plastik. Kalau misalkan terbuat dari logam, maka alternatifnya ya seperti ini. Jadi, isolatif fungsinya sebagai isolator. Setelah semuanya siap, tinggal kita potong kertas aluminium foil dan diletakkan di ujung kawat tembaga. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, sekarang kita praktekkan. Perhatikan gambar. Apa yang terjadi jika penggaris yang sudah digosok dengan kain wol atau rambut didekatkan pada kepala elektroskop. Coba kamu perhatikan yang diberi tanda panah hijau. Untuk lebih jelasnya, mungkin gambar akan saya perbesar.
Coba perhatikan sekali lagi apa yang terjadi dengan daun elektroskop. Ya, bisa membuka dan bisa menutup. Jadi bagaimana cara kerja elektroskop? Adakah yang tahu? Jika didekatkan dengan penggaris mika yang sudah bermuatan listrik, mengapa daun elektroskop bisa membuka atau menutup? Ya, membuka kemudian menutup, membuka menutup. Yang saya lingkari warna merah, tampak jelas ya? Coba pikirkan. Ya, terbuka lagi, tertutup. Setelah praktek dan percobaan selesai dilakukan, jadi prinsip kerja dari elektroskop adalah, ada yang tahu? Nah, inilah prinsip kerja dari elektroskop. Oke anak-anak, bagaimana video sudah kamu saksikan atau belum tadi untuk membuat alat untuk mengetahui muatan listrik, yaitu elektroskop? Bagaimana? Kira-kira kamu bisa membuat alat tersebut tidak? Oke, nah video kan sudah kamu saksikan. Berarti prinsip kerjanya elektroskop itu bagaimana? Adakah yang tahu? Oke, alat tersebut di kepala elektroskop itu kalau didekatkan dengan benda bermuatan listrik, maka akan terjadi aliran muatan listrik. Kemudian aliran muatan listrik tadi turun ke bawah sampai akhirnya di ujung daun elektroskop itu muatan listrik terhenti di situ. Nah, karena ada dua daun elektroskop yang saling berdekatan karena muatannya sejenis, maka daunnya akan membuka. Nah, itu adalah prinsip dari elektroskop. Oke, sekarang adalah tugas kamu. Silahkan kamu coba membuat alat elektroskop tersebut. Nah, kalau sudah, berarti kamu sudah bisa mempraktekannya. Oke, sekian video dari Pak Amin. Semoga bermanfaat dan bisa untuk pembelajaran di rumah selama daring atau selama masih ada pandemi corona ini. Sekian, terima kasih.